Hai anak-anak hebat, selamat datang di Adib Education. Kali ini kita akan belajar tentang termokimia bagian kedua, yaitu kalorimeter. Bagaimana cara kita mengukur banyaknya kalor yang dilepas atau diterima antara sistem dan lingkungan? Caranya adalah menggunakan kalorimeter. Kalorimeter bentuknya ada yang sederhana seperti ini, sehingga kita bisa membuat sendiri di rumah dengan harga yang cukup murah. Ada juga kalorimeter yang sangat kompleks seperti ini, tapi dari semua jenis kalorimeter, semuanya menggunakan prinsip kerja yang sama, yaitu asas Black. Menurut asas Black, kalor yang dilepas oleh benda panas sama dengan kalor yang diterima oleh benda dingin. Jadi, kalorimeter adalah alat untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada suatu reaksi kimia. Proses dalam kalorimeter berlangsung secara adiabatik, artinya tidak ada kalor yang keluar masuk dari kalorimeter. Sejarah tentang kalorimeter. Pertama-tama, Anthony Laurent de Lavoisier pada tahun 1780 melakukan percobaan menggunakan kelinci percobaan. Kelinci di sini kelinci beneran ya. Kelinci tadi dimasukkan pada suatu tempat. Panas yang dihasilkan dari pernafasan kelinci digunakan untuk mencairkan es di dekatnya. Berdasarkan prinsip tadi, kemudian Lavoisier bersama temannya, Pierre Simon de Laplace, merancang kalorimeter yang digunakan untuk mengukur kalor spesifik suatu benda dengan metode pencairan es. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, itu tadi secara singkat tentang kalorimeter. Jenis-jenis kalorimeter, ada kalorimeter sederhana, ada kalorimeter bom. Pada kalorimeter sederhana, bagian-bagiannya adalah bejana luar, bejana dalam sebagai tempat reaksi, kemudian ada gabus untuk penyekat antara bejana luar dan bejana dalam, ada termometer untuk mengukur suhu, ada pengaduk untuk mempercepat reaksi pada kalorimeter, ada penutup. Cukup sederhana ya pada kalorimeter larutan. Nah, sekarang kalorimeter bom bentuknya seperti ini. Untuk bagian dalamnya, ada wadah terisolasi yang berisikan air. Di dalamnya ada bom yang disegel menggunakan penyegel yang cukup kuat, biasanya terbuat dari baja. Ada koil pengapian, ada oksigen sebagai bahan bakar, kabel, ada kotak pengapian, ada sampel di dalamnya yang akan diukur perubahan entalpinya, kemudian termometer untuk mengukur suhu, ada motor penggerak untuk menggerakkan pengaduk. Penentuan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan kalorimeter sederhana menggunakan prinsip asas Black, di mana Q sama dengan MC delta T. Dengan delta H sama dengan min Q per mol untuk reaksi eksoterm, di mana Q itu kalor, satuannya joule, M massa larutan, satuannya gram, C kalor jenis larutan, delta T perubahan suhu, delta H untuk perubahan entalpi yang akan kita cari. Sebagai contoh, bila 50 ml larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 50 ml larutan HCl 1 molar ke dalam alat kalorimeter, menyebabkan kenaikan suhu pada kalorimeter dari 29 derajat Celcius menjadi 35,5 derajat Celcius. Bila kalor jenis larutan dianggap sama dengan air, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka tentukan harga perubahan entalpi standar reaksi tersebut. Kita tulis dulu, di sini ada NaOH, ditambah HCl. Nah, di sini ada reaksinya apa? Penukaran ion. Ya, ionnya ditukar. Jadi Na-nya akan mengikat Cl menjadi NaCl. OH-nya akan mengikat H menjadi H2O. Ingat,
rumus menurut asas Black, di mana Q sama dengan M kali C kali delta T. Kita cari dulu masanya. Masa di sini yang dicampurkan apa? Ternyata ada NaOH dan HCl. NaOH-nya berapa? 50 ml, HCl-nya sama 50 ml, sehingga kalau kita jumlahkan jadinya 100 ya. 100 di sini mililiter kita anggap sebagai gram karena biasanya mililiter itu setara dengan gram. Kemudian C, kalor jenis larutannya 4,2. Delta T perubahan suhu dari berapa? Suhunya berubah 29 derajat Celcius menjadi 35,5. Jadi perubahannya ada 6,5 derajat Celcius. Jadinya Q sama dengan 2730 Joule. Delta H-nya dari mana? Untuk menentukan delta H, kita cari dulu molnya. Di mana jumlah mol HCl? Di sini ada V kali molaritas. Volume HCl-nya berapa? 50 ml. Molaritasnya 1 molar. Sama dengan 50 milimol. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 0,05 mol. Oke ya. Sekarang untuk di sini ada campurannya NaOH. Yaitu jumlah mol NaOH sama rumusnya volume kali molar. Volumenya 50 mili dikali 1 molar. Jadinya 50 milimol atau sama dengan 0,05 milimol. Nah, kita ingat delta H itu sama dengan min Q per mol. Mol yang dipakai yang mana? Di sini ada HCl, ada NaOH. Sebenarnya kita pakai reaksi pembatas. Nah, kebetulan ini sama, jadi pilih aja salah satu. Apabila nanti adik-adik mendapatkan soal yang molaritasnya, yang molnya berbeda, pilih aja mol yang terkecil. Karena di sini sama, 0,05 sama, jadi pilih terserah yang mana. Kita masukkan angkanya, Q-nya sama dengan 2730 Joule, bagi mol, molnya pilih salah satu di sini, jadi 0,05 mol. Artinya, min 54.600 Joule per mol. Biasanya kalau sudah mencapai ribuan, kita sederhanakan menjadi min 54,6 kilojoule per mol. Jadi, perubahan entalpi standar pada reaksi NaOH ditambah HCl menghasilkan delta H sebesar min 54,6 kilojoule per mol. Tanda min ini menandakan bahwa reaksi itu ekso. Penentuan perubahan entalpi reaksi dengan kalorimeter BOM. Rumusnya adalah Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Bedanya dengan kalorimeter sederhana adalah di sini Q kalorimeter kita hitung dengan nilai Q kalorimeter adalah C kali delta T. C besar di sini kapasitas kalorimeter. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Suatu kalorimeter BOM berisi 250 ml air yang suhunya 26 derajat Celcius. Kemudian dibakar 200 mg gas metana. Suhu tertinggi yang dicapai air dalam kalorimeter adalah 36 derajat Celcius. Jika kapasitas kalorimeter adalah 75 Joule per derajat Celcius, dan kalor jenis air adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, berapakah perubahan entalpi pembakaran standar dari gas metana? Ingat, rumus pada kalorimeter BOM adalah Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Untuk Q larutan rumusnya masih sama, massa kali C kali delta T ditambah untuk Q kalorimeter C besar kali delta T. Masanya di sini, massa larutan adalah dalam hal ini air, 250 ml. Langsung kita ubah ke dalam 250 gram. Untuk kalor jenis airnya adalah 4,2. Perubahan suhu dari 26 derajat Celcius menjadi 36 adalah 10 derajat. Ditambah
C, kapasitas kalorimeter adalah 75, perubahan suhunya sama 10. Kalau kita kalikan jadinya 10.500 Joule untuk kikal larutan dan 750 Joule untuk kikalorimeter. Kalau kita jumlahkan jadinya 11.250 Joule. Kita ubah ke kilojoule jadinya 11,25 kilojoule. Oke, ini untuk 200 mg metana. Nah, yang ditanyakan soal kan pembakaran entalpi standar. Berarti harus 1 mol. Untuk itu kita cari dulu molnya. Mol siapa? Mol metana di sini. Kita cari dulu MR metana. MR metana adalah jumlah seluruh AR. ARC itu 12 ditambah H itu airnya 1 karena ada 4 jadinya ditambah 4. Hasilnya 16. Jadi mol metana adalah di sini diketahui adalah gram. Jadi massa dibagi MR. Untuk massanya adalah 200 mg atau 0,2 gram dibagi MR-nya. MR-nya adalah 16. Hasilnya 0,0125 mol. Ingat, delta Hc adalah min Ki per mol. Untuk Q-nya kita masukkan jadinya min 11,25 kJ dibagi molnya 0,0125 mol. Sehingga ditemukan hasil min 900 kJ per mol. Jadi dalam kalorimeter tersebut ternyata membebaskan kalor pada pembakaran gas metana sebesar min 900 kJ per mol. Oke, sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan termokimia bagian selanjutnya.